أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Meskipun kalah dalam jumlah pasukan dan persenjataan, tetapi kaum muslim berhasil memenangkan peperangan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam kitab suci Al-Quran bahwa ribuan malaikat turun dari langit menjadi pasukan dalam perang Badar melawan kafir Quraisy. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Dan bagaimana kejadian-kejadian aneh bisa terjadi dalam perang ini? Simak dan tonton terus hingga selesai agar tidak sesat. Perang Badar terjadi pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Perang Badar tercatat dalam sejarah Islam sebagai perang besar yang pertama kali terjadi. Kisah yang sangat bersejarah ini tercatat dalam Al-Quranul Karim Surat Ali Imran ayat 123-126. Semenjak usai meluruskan dan menata barisan prajurit pasukan muslimin, Rasulullah tak henti-hentinya mengadahkan tangan ke langit seraya memohon kemenangan kepada Allah seperti yang telah dijanjikan Allah kepadanya. Tatkala pertempuran semakin berkobar hebat dan akhirnya mencapai puncaknya, maka beliau berseru lagi, "Ya Allah, jika pasukan ini hancur pada hari ini, tentu Engkau tidak akan disembah lagi, ya Allah, kecuali jika memang Engkau menghendaki untuk disembah untuk selamanya setelah hari ini." Begitu mendalam doa yang beliau sampaikan kepada Allah, hingga tanpa disadari selendang beliau jatuh dari pundaknya. Maka Abu Bakar memungutnya lalu mengembalikan ke pundak beliau, seraya berkata, "Cukuplah bagi engkau wahai Rasulullah, untuk terus-menerus memohon kepada Tuhan engkau." Tiba-tiba, di tengah peperangan yang berkecamuk, Rasulullah diserang kantuk hanya dalam sekejap saja. Kemudian beliau mendongakkan kepala seraya bersabda, "Bergembiralah wahai Abu Bakar. Inilah Jibril yang datang di atas gulungan-gulungan debu." Dalam riwayat Muhammad bin Ishaq disebutkan Rasulullah bersabda, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, telah datang pertolongan Allah kepadamu." Inilah Jibril yang datang sambil memegang tali kekang kuda yang ditungganginya di atas gulungan-gulungan debu. Kemudian Rasulullah keluar dari pintu tenda, melompat dari sana dengan mengenakan baju besi peperangan, kemudian beliau memungut segenggam pasir lalu mendekat ke arah pasukan Quraisy, sembari bersabda, "Wajah-wajah yang buruk." Kemudian beliau menaburkan pasir itu ke wajah-wajah mereka, sehingga tak seorang pun orang musyrik melainkan matanya atau tengkuknya atau mulutnya pasti terkena pasir itu. Orang-orang muslim bertempur hebat dengan bantuan para malaikat. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Sa'ad dari Ikrimah, dia berkata, "Pada saat itu ada kepala orang musyrik yang hancur, tanpa diketahui siapa yang telah membabatnya. Ada pula tangan yang putus, tanpa diketahui siapa yang membabatnya." Ibnu Abbas berkata, tatkala seseorang dari pasukan muslimin berusaha keras menghabisi salah seorang musyrikin di hadapannya, tiba-tiba dia mendengar suara lecutan cambuk di atasnya dan suara seorang penunggang kuda yang berkata, "Majulah terus wahai Haizum, kuda malaikat Jibril." Lalu prajurit muslim itu memandang orang musyrik di hadapannya yang sudah terjerembab dan terkapar di atas pasir. Seorang Ansar yang melihat kejadian ini menuturkannya kepada Rasulullah. Maka beliau bersabda, "Engkau benar. Itulah pertolongan dari langit yang ketiga." Tidak hanya itu, terdapat juga pengakuan dari salah seorang prajurit kaum muslimin yaitu Abu Daud Al-Mazini. Beliau berkata, "Selagi aku mengejar salah seorang musyrikin untuk menebasnya, tiba-tiba kepalanya sudah tertebas dan terguling ke pasir sebelum pedangku mengenai lehernya. Aku sadar bahwa rupanya dia telah dibunuh seseorang selain diriku." Ada seorang Ansar datang membawa Al-Abbas bin Abdul Muttalib sebagai tawanan. Al-Abbas berkata, "Demi Allah, bukan orang ini yang tadi menawanku. Tadi aku ditawan seorang laki-laki botak yang wajahnya sangat tampan menunggang seekor kuda yang gagah. Aku tidak pernah melihatnya ada di tengah-tengah mereka." Orang Ansar itu menyahut, "Akulah yang telah menawannya wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Diamlah kau, karena Allah telah membantumu dengan seorang malaikat yang mulia." Demikianlah sepenggal kisah yang terjadi dalam peristiwa Perang Badar. Allah tidak ingin kekasihnya Rasulullah Muhammad dan Islam terkalahkan oleh kafir Quraisy, sehingga Allah turunkan bala tentaranya dari langit dan meluluhlantahkan barisan musuh pada hari itu, dan Rasul serta Islam menuai kemenangan yang gemilang.